Tahun demi tahun berlalu. Gang sempit itu tidak banyak berubah. Atap seng masih berkarat, jalan becek masih menjadi pemandangan sehari-hari. Namun di balik semua itu, ada yang benar-benar berbeda. Wajah Adi dan Sari kini penuh cahaya. Mereka tumbuh dalam kasih sayang Ibu Aminah, bimbingan ayah yang sudah bertobat, dan dukungan Rizky yang tak pernah lelah hadir setiap minggu. Adi kini sudah remaja, bahkan masuk perguruan tinggi berkat beasiswa. Tubuhnya tegap, matanya memancarkan semangat. Sari juga tumbuh menjadi gadis cerdas yang rajin belajar. Mereka berdua adalah bukti nyata bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, jika ada tangan-tangan yang mau menolong. Suatu hari, kampus Adi mengadakan acara perpisahan. Setiap mahasiswa diminta maju ke panggung untuk menceritakan satu kisah yang mengubah hidup mereka. Ketika nama Adi Prasetyo dipanggil, seluruh ruangan mendadak hening. Adi melangkah ke depan dengan tenang. Ia menggenggam mikrofon, menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan mantap. Saya, bukan siapa-siapa. Saya hanya anak dari gang sempit di Jakarta. Saya adalah anak yang dulu duduk di depan warung gorengan, menahan lapar bersama adik saya. Suara gemetar itu membuat banyak orang di ruangan menahan napas. Hari itu, saya berkata kepada seorang lelaki asing, "Om, jangan makan gorengan itu. Itu untuk saya dan adik saya. Kalau Om makan, kami akan tidur lapar." Saya tidak tahu bahwa kalimat kecil itu akan mengubah jalan hidup saya selamanya. Air mata mulai menetes di pipi beberapa penonton. Lelaki asing itu bukan hanya memberi kami makanan. Ia memberi kami harapan. Ia menunjukkan bahwa di dunia ini masih ada manusia yang peduli. Dan karena dialah, ayah saya bisa bangkit kembali. Karena dialah, saya bisa berdiri di sini hari ini. Adi berhenti sejenak, menahan suara yang bergetar. Lalu ia menambahkan dengan lantang. Teman-teman, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Kadang, satu potong gorengan bisa menyelamatkan 2 nyawa. Kadang, satu senyuman bisa membuat orang bertahan hidup. Dan kadang, satu orang bisa menyalakan cahaya untuk seluruh keluarga. Ruangan bergemuruh tepuk tangan. Banyak yang berdiri, memberikan penghormatan. Di barisan belakang, seorang pria berjas sederhana menyeka air matanya. Dialah Rizky, yang diam-diam hadir menyaksikan momen bersejarah itu. Ia berbisik pada dirinya sendiri, Adi bukan lagi anak kecil yang lapar. Ia kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Setelah acara itu berakhir, banyak mahasiswa mendatangi Adi. Mereka menyalaminya, menepuk bahunya, bahkan ada yang menitikkan air mata karena terinspirasi. Di sudut aula, Rizky masih berdiri diam, menatap dengan bangga. Ia tahu, perjalanan panjang anak kecil yang dulu ditemuinya di warung gorengan kini telah berubah menjadi sebuah kisah besar. Malam itu, Adi menulis diari kecilnya. Ia menulis, "Aku berjanji, suatu hari nanti aku akan menjadi orang yang menolong anak-anak lain yang merasakan lapar seperti dulu. Karena kebaikan yang kuterima bukan untuk kusimpan sendiri, tapi untuk kuteruskan." Sari, yang kini remaja, duduk di sampingnya. "Kak, Om Rizky itu seperti malaikat ya?" tanyanya polos. Adi tersenyum. "Tidak, Sari. Om Rizky manusia biasa. Tapi kebaikan tulus membuatnya tampak seperti malaikat. Dan kita pun bisa menjadi seperti dia, kalau kita mau peduli." Di rumah kecil itu, Bambang, sang ayah, menatap anak-anaknya dengan bangga. Tangannya yang kasar akibat kerja keras kini terasa ringan setiap kali mengelus kepala mereka. Ia tahu dirinya bukan ayah sempurna, tapi setidaknya ia berhasil menebus kesalahan dengan usaha dan cinta. Sementara itu, Ibu Aminah duduk di sudut, merapalkan doa dengan mata basah. "Ya Allah, terima kasih. Kau tunjukkan padaku bahwa kasih sayang lebih berharga dari segalanya." Kisah ini pun berakhir dengan pesan yang sederhana namun dalam. Kemiskinan bukan hanya soal tidak adanya uang. Kadang, kemiskinan adalah ketika manusia menutup mata dan hati pada penderitaan orang lain. Namun selama masih ada orang yang mau peduli,
masih ada secercah harapan. Satu kebaikan kecil bisa menjadi cahaya besar. Satu potong gorengan bisa menjadi awal dari sebuah kehidupan baru. Dan satu hati yang tulus bisa mengubah nasib sebuah keluarga selamanya. Lalu sebuah pertanyaan ditinggalkan untuk kita semua. Jika kalian berada di posisi Rizky, apa yang akan kalian lakukan? Akan diam saja, atau berani mengulurkan tangan? Teman-teman, jawaban itu ada di hati kita masing-masing. Dan mungkin, jawaban kalian akan menjadi alasan seseorang bisa bertahan hidup. Pagi itu, suasana di gubuk kecil terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adi dan Sari terbangun melihat ayah mereka bersiap-siap, bukan dengan botol minuman, tetapi dengan sarung tangan kerja. Bambang mengenakan baju lusuh namun bersih, wajahnya masih lelah, tapi sorot matanya penuh tekad. "Ayah mau kemana?" tanya Adi pelan, masih belum percaya. Bambang tersenyum tipis. "Ayah akan mencari kerja, nak. Mungkin hanya jadi kuli bangunan atau apa saja. Tapi mulai hari ini, ayah ingin pulang membawa sesuatu untuk kalian. Bukan pulang dengan tangan kosong dan kepala mabuk." Adi menunduk, matanya berkaca-kaca. Sari, yang masih mengantuk, langsung memeluk kaki ayahnya. "Ayah jangan pergi lama-lama, dan jangan tinggalkan kami lagi." Bambang berjongkok, mengusap rambut anak bungsunya. "Tidak, sayang. Ayah berjanji, mulai sekarang ayah selalu pulang." Hari itu, Bambang benar-benar pergi ke proyek bangunan. Pekerjaannya berat, tangannya penuh kapalan, kulitnya terbakar matahari. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, wajah Adi dan Sari terbayang di pikirannya. Ia tahu, inilah harga yang harus dibayar untuk menebus kesalahan. Sore harinya, ia pulang dengan beberapa bahan makanan sederhana, telur, sedikit sayuran, dan sebatang coklat kecil untuk Sari. Ketika ia menyerahkan itu, mata kedua anaknya berbinar seperti mendapatkan hadiah terbesar di dunia. "Ayah, ini untuk kami?" tanya Adi dengan suara serak. "Ya, nak. Mungkin belum banyak. Tapi ini dari keringat ayah sendiri." Malam itu, mereka bertiga makan bersama di tikar reot. Nasi hangat, telur dadar, dan sayur bening sederhana terasa seperti hidangan paling lezat di dunia. Sari memakan coklatnya perlahan, membaginya dengan kakaknya, sambil sesekali tersenyum malu. Rizky yang datang menengok sore itu, hanya bisa berdiri di pintu, menyaksikan pemandangan itu dengan hati penuh haru. Ia melihat seorang ayah yang mencoba bangkit, anak-anak yang mulai tersenyum, dan seorang nenek tua yang berdoa lirih di sudut ruangan. "Bagus, Pak Bambang," ucap Rizky sambil menepuk bahunya. "Inilah awal yang baik. Jangan pernah berhenti, karena setiap langkah kecil berarti besar bagi mereka." Bambang menunduk, air mata jatuh tanpa disadari. "Terima kasih, Tuan Rizky. Kalau bukan karena Anda, mungkin saya sudah kehilangan anak-anak selamanya." Malam itu, di gubuk kecil yang dulu penuh gelap, kini ada cahaya baru, bukan dari lampu listrik, melainkan dari senyum dan harapan yang mulai tumbuh kembali. Beberapa minggu berlalu sejak Bambang bertekad berubah. Hidup di gubuk kecil itu memang masih serba kekurangan, tetapi ada sesuatu yang berbeda, kehangatan keluarga perlahan kembali. Setiap pagi Adi dan Sari berangkat sekolah dengan seragam yang mulai terlihat lusuh karena sering dipakai, namun wajah mereka selalu berseri. Setiap sore, Bambang pulang membawa hasil jerih payahnya, meski hanya cukup untuk makan sederhana. Suatu sore, Rizky kembali datang. Ia membawa tas berisi buku, seragam baru, dan beberapa kebutuhan pokok. Begitu tiba di depan rumah reot itu, ia terhenti sejenak. Dari kejauhan ia melihat Bambang duduk di lantai tanah, tangannya masih berdebu semen, keringat menetes dari dahinya. Di sampingnya, Adi sedang mengerjakan PR, sementara Sari tertidur lelap di pangkuan ayahnya. Pemandangan sederhana itu menusuk hati Rizky. Ia tidak menyangka pria yang dulu terpuruk kini perlahan bangkit, mencoba menjadi ayah yang sesungguhnya. "Pak Bambang," sapa Rizky dengan suara pelan. Bambang tersentak, lalu segera berdiri.
Ia menunduk dalam, wajahnya penuh rasa malu sekaligus syukur. Tuan Rizky, Anda masih ingat kami? Saya kira setelah memberi bantuan, Anda tak akan kembali. Rizky tersenyum hangat. Saya tidak pernah lupa. Saya ingin melihat apakah janji Anda masih dipegang. Bambang menunduk, suaranya bergetar. Ya, Tuan. Saya berusaha sekuat tenaga. Setiap hari saya bekerja, meski hanya jadi kuli. Saya ingin anak-anak ini bangga punya ayah seperti saya. Tidak lagi malu, tidak lagi lapar. Air matanya jatuh. Dengan suara bergetar ia menambahkan. Anda tahu, Tuan, kalau hari itu Anda tidak datang, mungkin saya masih terbenam dalam botol. Anak-anak ini mungkin sudah tersesat. Tapi karena kebaikan Anda, saya bisa berdiri lagi. Bambang tiba-tiba berjongkok, hendak mencium kaki Rizky sebagai tanda terima kasih. Namun Rizky segera menahannya, memegang kedua bahunya erat. Jangan lakukan itu, Pak. Saya bukan siapa-siapa. Yang pantas dihormati adalah Anda sendiri. Karena perubahan sejati datang dari hati Anda, bukan dari saya. Adi yang mendengar itu menatap ayahnya dengan bangga. Sari, yang baru terbangun, langsung memeluk leher ayahnya sambil berkata polos, "Aku sayang ayah." Tangis Bambang pecah. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat, seakan tak ingin melepaskan lagi. Rizky menatap mereka dengan mata basah. Dalam hati ia berbisik, inilah hadiah terbesar, melihat sebuah keluarga bangkit kembali. Hari itu, bukan hanya keluarga Bambang yang berubah, tetapi juga hati Rizky sendiri. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, melainkan dari seberapa besar kita bisa memberi arti bagi orang lain. Keesokan harinya, Rizky kembali datang ke gang sempit itu. Tangannya membawa tas besar berisi buku, seragam sekolah baru, dan beberapa makanan pokok, beras, minyak, gula, serta susu untuk Sari. Adi dan Sari menyambut dengan mata berbinar. Mereka belum pernah melihat seragam baru selama ini. Sari memegang baju putih kecil itu dengan hati-hati, seakan takut merusaknya. "Kak, lihat, kita bisa sekolah lagi," bisiknya penuh rasa kagum. Rizky tersenyum, lalu menoleh ke Ibu Aminah. "Ibu, saya sudah mendaftarkan Adi dan Sari di SD dekat sini." Kepala sekolah setuju, bahkan siap membantu karena mereka tahu kondisi keluarga. Besok pagi, mereka bisa mulai sekolah lagi. Air mata Ibu Aminah jatuh tanpa bisa ditahan. "Nak, saya tidak tahu harus berkata apa. Allah benar-benar mengirimkanmu di waktu yang tepat." Hari itu menjadi titik balik. Adi dan Sari bangun lebih pagi dari biasanya, mengenakan seragam yang masih bau kain baru. Rambut Sari diikat dua, meski karet ikatannya seadanya. Adi menenteng tas sekolah dengan penuh kebanggaan. Ketika mereka berjalan melewati gang, anak-anak lain menatap iri sekaligus kagum. Beberapa orang dewasa mengangguk, tersenyum, berbisik bahwa inilah berkah dari Tuhan. Di sekolah, meski awalnya canggung, Adi dan Sari segera disambut hangat oleh guru dan teman-teman baru. Adi berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh mengecewakan Om Rizky. Aku harus belajar sungguh-sungguh." Sore harinya, Rizky datang lagi untuk memastikan segalanya berjalan lancar. Ia melihat Adi menulis di buku tulis barunya dengan penuh semangat, sementara Sari sibuk menggambar bunga sederhana di halaman kosong. "Bagaimana rasanya sekolah lagi?" tanya Rizky sambil duduk di samping mereka. Adi mengangkat wajahnya, matanya berbinar. "Om, rasanya seperti mimpi. Saya janji, saya akan belajar sungguh-sungguh, supaya suatu hari bisa jadi orang yang membantu anak-anak lain seperti saya." Rizky tersenyum, dadanya hangat. Ia tahu perubahan ini baru awal, jalan masih panjang. Tapi ia juga tahu, ketika ada kasih sayang, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh. Di sudut rumah, Ibu Aminah memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik dalam hati, inilah keluarga baru mereka. Inilah awal dari hidup yang lebih baik.
Malam itu, setelah beberapa hari Adi dan Sari mulai sekolah lagi, terdengar suara langkah gontai di depan gubuk kecil mereka. Ibu Aminah yang sedang merapikan tikar segera keluar. Di sana, berdiri seorang pria dengan pakaian kotor berdebu, wajah kusut, dan tubuh kurus tak terawat. "Bambang," bisik Ibu Aminah lirih. Adi tertegun melihat sosok itu. Sari bersembunyi di belakang kakaknya, matanya penuh rasa takut. Pria itu adalah ayah mereka, Bambang, yang dulu pernah kuat dan penuh semangat, kini tampak hancur oleh kebiasaan buruknya. Dengan suara serak, Bambang berkata, "Anak-anakku, masih maukah kalian memanggilku ayah?" Suasana hening sejenak. Adi menatap ayahnya dengan campuran marah dan rindu. Ia teringat malam-malam ketika Sari menangis kelaparan, ketika ia sendiri mencari sisa gorengan, sementara ayah mereka entah di mana. Tapi di balik amarah itu, ada getar kerinduan yang tak bisa disembunyikan. "Ayah, kenapa baru pulang sekarang?" Suara Adi bergetar. Bambang menunduk, air matanya jatuh. "Maafkan ayah, nak. Sejak ibumu pergi, ayah kehilangan arah. Ayah larut dalam minuman, mencoba melupakan rasa sakit. Tapi semua itu salah. Ayah meninggalkan kalian, padahal kalianlah alasan ayah harus bertahan." Sari perlahan maju, menggenggam tangan kakaknya. Dengan suara kecil ia bertanya, "Ayah, kali ini ayah benar-benar kembali?" Bambang berlutut di depan kedua anaknya. "Iya, Sari. Ayah berjanji, mulai malam ini ayah akan berubah. Tidak ada lagi mabuk, tidak ada lagi lari dari tanggung jawab. Ayah ingin menjadi ayah yang sesungguhnya." Ibu Aminah menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, kata-kata bisa saja kosong. Tapi kali ini, sorot mata Bambang berbeda, ada penyesalan yang tulus di sana. Beberapa saat kemudian, Rizky datang menjenguk. Ia terkejut melihat seorang pria asing di rumah itu. "Siapa dia?" tanyanya hati-hati. Adi menjawab singkat, "Dia, ayah kami, Om." Rizky menatap Bambang dalam-dalam. "Pak, jika Anda benar-benar ayah dari anak-anak ini, buktikan dengan tindakan. Jangan lagi membuat mereka lapar, jangan lagi biarkan mereka merasa yatim padahal masih punya orang tua." Bambang mengangguk, menunduk dalam-dalam. "Saya janji, Tuan. Mulai besok saya akan bekerja. Saya akan tinggalkan minuman. Demi Adi, demi Sari." Suara itu bergetar, namun penuh tekad. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keluarga kecil itu duduk bersama. Tidak ada makanan mewah, hanya nasi hangat dan tempe goreng sederhana yang disiapkan Ibu Aminah. Tapi di antara mereka, ada sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah harapan baru. Setelah semua orang di warung perlahan bubar, suasana kembali tenang. Namun hati Rizky masih bergemuruh. Kata-kata Adi dan Sari, juga penjelasan Pak Rahman, membuatnya tak bisa duduk diam. Ia menatap kedua anak itu dengan penuh iba. "Adi," ucapnya pelan, "bolehkah Om mengantar kalian pulang? Om ingin tahu di mana kalian tinggal." Adi menunduk. Ada rasa malu yang begitu besar di wajahnya. Ia ragu menjawab. Tapi Sari justru mengangguk polos, seolah tidak ada yang perlu disembunyikan. "Boleh, Om. Rumah kami, dekat sini," katanya lirih. Pak Rahman menyela, "Saya bisa antar juga, Nak. Jalan menuju sana sempit dan agak becek. Kalian harus hati-hati." Mereka bertiga pun berjalan bersama. Melewati gang-gang kecil Jakarta yang padat, di mana rumah-rumah berdiri berdempetan. Dinding-dindingnya dari seng berkarat, papan rapuh, dan terpal lusuh. Bau selokan bercampur dengan asap kayu bakar, menciptakan aroma khas kemiskinan yang menusuk. Adi berjalan pelan, menuntun adiknya. Sari sesekali terhuyung karena sandalnya kebesaran, tapi ia tetap menggenggam tangan kakaknya erat. Rizky berjalan di belakang, matanya tak berhenti mengamati sekitar.
Hatinya semakin terhimpit setiap kali melihat anak-anak lain bermain di lorong kotor itu dengan pakaian seadanya. Akhirnya mereka berhenti di depan sebuah gubuk reot yang nyaris roboh. Atapnya dari seng bolong, sebagian ditutup karung bekas. Pintu kayu hanya diganjal dengan batu, dan jendela kecilnya ditutup kain sobek. "Inilah rumah kami, Om," bisik Adi. Rizky melangkah masuk perlahan. Begitu kakinya menyentuh lantai tanah becek, ia tertegun. Tidak ada kasur, tidak ada tikar layak. Hanya selembar karung goni yang dijadikan alas tidur. Di pojok ruangan, terlihat beberapa buku sekolah usang yang sudah berdebu. Sebuah panci kosong tergeletak di dekat tungku tanah liat. Rizky berdiri terpaku, matanya panas. Bagaimana mungkin dua anak sekecil ini hidup di tempat seperti ini? Adi menunduk, suaranya bergetar, "Om, jangan lihat lama-lama. Kami tahu rumah ini jelek. Tapi cuma ini yang kami punya." Rizky merasakan dadanya sesak. Ia melangkah ke arah sudut ruangan, menyentuh buku-buku tua itu, lalu menoleh ke Adi. "Kamu masih simpan buku sekolahmu?" Adi mengangguk. "Iya, Om. Kalau ada waktu, saya suka baca-baca lagi. Biarpun sudah tidak sekolah, saya takut lupa huruf." Mata Rizky berkaca-kaca. Ia berbalik, menatap dua anak kecil yang kini duduk saling berpelukan di sudut rumah reot itu. Dalam hatinya, ia bersumpah, hari ini harus jadi titik balik. "Aku tidak boleh biarkan mereka terus begini." Ketika Rizky masih berdiri terpaku di dalam gubuk reot itu, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari rumah sebelah. Seorang perempuan tua dengan rambut putih tersisir rapi, tubuhnya bungkuk, keluar sambil membawa seember air. Wajahnya keriput, namun sorot matanya lembut penuh kehangatan. "Adi, Sari, kalian sudah pulang?" Sapanya dengan suara lirih namun hangat. Sari segera berlari memeluk wanita tua itu. "Ibu Aminah," ucapnya, seakan menemukan pelindung sejati. Rizky menatap penuh rasa ingin tahu. Ibu Aminah tersenyum kecil padanya, lalu berkata, "Maaf, Nak. Saya hanya tetangga. Tapi sejak ibu mereka meninggal, saya merasa harus menjaga anak-anak ini. Ibunya dulu seperti saudara bagi saya. Kalau saya punya makanan lebih, pasti saya sisihkan untuk mereka." Suara Ibu Aminah bergetar, namun tegas. "Tapi saya ini orang tua, hidup dari menjual kue di pasar. Kadang saya pun tidak cukup untuk makan 3 kali sehari. Itu sebabnya saya hanya bisa membantu sedikit." Rizky mendekat, menunduk hormat di depan perempuan tua itu. "Ibu, apa ibu sanggup merawat mereka jika saya membantu semua kebutuhan? Biaya makan, sekolah, pakaian, semua akan saya tanggung. Saya hanya butuh satu hal, pastikan mereka tidak lagi tidur dalam keadaan lapar." Ibu Aminah menatap Rizky lekat-lekat. Matanya berkaca-kaca. Ia memeluk erat Sari yang masih menempel di pinggangnya. "Nak, membesarkan anak bukan soal uang saja. Dibutuhkan hati, kasih sayang, dan doa. Itu yang selama ini saya coba beri pada Adi dan Sari. Kalau ada orang sebaikmu yang mau ikut membantu, saya yakin Allah akan meridai." Adi menatap Rizky dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tak percaya masih ada orang asing yang mau peduli sedalam ini. Sari, dengan polos, berbisik pada kakaknya. "Kak, kita punya nenek sekarang ya?" Mendengar itu, Ibu Aminah tersenyum sambil menahan air mata. "Iya, Nak. Kalau kalian mau, mulai hari ini anggaplah saya nenek kalian. Saya akan menjaga kalian seperti cucu sendiri." Rizky langsung merogoh dompetnya, memberikan sejumlah uang awal. "Ibu, ini hanya permulaan. Besok saya akan kembali membawa perlengkapan sekolah, pakaian, dan makanan. Saya juga akan datang setiap minggu untuk memastikan semua baik-baik saja." Ibu Aminah menangkupkan tangan, matanya meneteskan air mata. "Semoga Allah membalas kebaikanmu, Nak. Dunia ini masih punya orang berhati malaikat sepertimu."
Rizky menatap Adi dan Sari. Dalam hati ia berbisik, hari ini, satu keluarga kecil baru lahir, bukan dari darah, tapi dari kasih sayang. Sari duduk di samping kakaknya, wajahnya pucat tapi matanya berkilau penuh harap. Ia menatap gorengan di atas baki seperti menatap sesuatu yang sangat berharga. Tangannya yang kecil menggenggam jemari Adi dengan erat, seolah hanya itu pegangan hidupnya. Rizky menatap mereka berdua lama. Di dalam hatinya, perasaan campur aduk muncul, kasihan, marah pada keadaan, sekaligus dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Adi, Sari, kalian harus makan sekarang. Jangan khawatir soal uang. Om yang bayar." Adi kembali menggeleng keras. "Om, jangan, kami sudah terbiasa begini. Pak Rahman selalu baik, dia kasih sisa gorengan buat kami. Kalau Om beli, nanti kami tidak kebagian lagi." Rizky tersenyum tipis. Ia meraih bahu Adi dan menatap matanya dengan penuh ketulusan. "Adi, dengarkan Om baik-baik. Rezeki tidak akan berkurang hanya karena dibagi. Allah memberi lebih bukan untuk disimpan sendiri, tapi untuk dibagi kepada yang membutuhkan. Kalau hari ini Om bisa membantu, itu bukan karena Om hebat, tapi karena Allah mengizinkan Om jadi perantara." Kata-kata itu membuat Adi terdiam. Sari menoleh ke kakaknya dengan mata penuh tanda tanya, seakan berkata, "Kak, bolehkah kita percaya pada Om ini?" Melihat keraguan itu, Rizky langsung memanggil penjual minuman di dekat sana. Ia membeli 2 gelas teh hangat, lalu menyodorkannya kepada Adi dan Sari. "Nah, minum dulu. Perut kosong jangan langsung diisi gorengan. Nanti sakit." Adi masih ragu, tetapi Sari, dengan sopan, menerima gelas itu. Tangan kecilnya bergetar, lalu ia menyeruput perlahan. Rona wajahnya yang letih seakan mendapat sedikit kehidupan kembali. "Enak, Kak," bisik Sari dengan senyum kecil. Adi menatap adiknya, lalu menoleh ke arah Rizky. Untuk pertama kalinya, wajahnya melunak. Ia sadar orang di depannya bukan orang sembarangan, ia benar-benar peduli. Beberapa menit kemudian, Rizky memesan sepiring gorengan dari baki. Ia membagi rata kepada Adi dan Sari. Saat Sari menggigit potongan pertama, air matanya menetes. Ia menutup mulut dengan tangan, terisak, tapi tersenyum di sela tangisnya. "Terima kasih, Om." Suara kecil itu hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat Rizky merasa dadanya bergetar hebat. Di jalanan yang ramai dengan kendaraan dan bising klakson, momen sederhana itu terasa seperti keheningan sakral. Seolah dunia berhenti sejenak, menyaksikan bagaimana sepotong gorengan bisa membawa cahaya kecil bagi 2 anak malang. Rizky menatap keduanya, lalu berkata dalam hati, "Mungkin inilah alasan Allah menuntun langkahku ke warung kecil ini hari ini." Suasana warung kecil itu makin hening ketika dari kejauhan terdengar suara langkah tergesa. Seorang pria parubaya dengan tubuh agak bongkok datang sambil membawa kantong plastik berisi minyak goreng dan bumbu. Dialah Pak Rahman, pemilik warung gorengan. Melihat Rizky duduk bersama 2 anak kecil, ia sempat heran. "Loh, Adi? Sari? Kalian sudah di sini?" tanyanya sambil meletakkan barang belanjaannya. Adi langsung berdiri, wajahnya cemas. "Maaf, Pak, kami hanya duduk sebentar." Pak Rahman tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Rizky. "Anak-anak ini sering di sini, Nak. Mereka suka bantu saya membereskan piring atau mengangkat baki. Bukan karena ingin jajan, tapi supaya dapat sisa gorengan untuk dimakan." Kata-kata itu membuat Rizky tercekat. Ia menatap Adi dan Sari, lalu kembali menoleh ke Pak Rahman. "Jadi, benar mereka sering kelaparan?" Pak Rahman menghela napas panjang. "Iya. Ayah mereka dulu kuli bangunan. Tapi sejak istrinya meninggal, dia jatuh dalam minuman keras. Anak-anak ini bisa dibilang hidup dari belas kasihan tetangga. Kalau bukan saya yang kasih gorengan, mungkin mereka hanya minum air putih sebelum tidur." Sari menunduk, wajahnya memerah.
Adi menggenggam tangan adiknya erat, berusaha menutupi rasa malu. Namun justru itulah yang membuat Rizky semakin tersayat. Tanpa pikir panjang, Rizky mengeluarkan dompetnya. Ia menaruh beberapa lembar uang ratusan ribu di meja kayu warung itu. "Pak, ini untuk anak-anak. Bukan hanya untuk gorengan hari ini, tapi untuk siapapun yang datang lapar. Gunakanlah agar tidak ada lagi yang pulang dengan perut kosong." Pak Rahman terdiam, matanya berkaca-kaca. "Nak, kamu sungguh baik. Saya sudah berjualan puluhan tahun, banyak orang datang dan pergi, tapi baru kali ini ada yang peduli begini." Orang-orang yang sedang lewat ikut berhenti, memperhatikan kejadian itu. Ada yang mengangguk haru, ada yang pelan-pelan memasukkan uang receh ke toples kosong di meja warung. Seolah kebaikan itu menular, menggerakkan hati siapapun yang melihatnya. Rizky menoleh ke Adi dan Sari. "Mulai hari ini, kalian tidak akan sendirian. Kita cari jalan supaya hidup kalian lebih baik." Adi hanya bisa menatap dengan mata berbinar, seakan tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Sedangkan Sari, dengan polos, berbisik pelan, "Om, apa Om malaikat?" Pertanyaan polos itu membuat semua orang yang mendengarnya terdiam. Dan Rizky, dengan senyum lembut, hanya menjawab, "Tidak, Nak. Om hanya manusia. Tapi kalau manusia mau saling menolong, bukankah itu juga bagian dari keajaiban?" Pagi itu Jakarta masih diselimuti kabut tipis dan hiruk-pikuk suara klakson kendaraan. Di sudut jalan kecil, berdiri sebuah warung gorengan tua milik seorang bapak tua. Bau minyak goreng menyengat bercampur dengan asap kendaraan yang lewat. Di bangku kayu depan warung itu, duduk seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Namanya Adi. Bajunya lusuh, celananya penuh debu, dan sandal jepit yang dipakai sudah hampir putus. Wajahnya polos, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Sebuah rahasia kecil tentang hidup yang tak pernah mudah. Adi duduk diam sambil menatap gorengan yang masih tersisa di baki. Perutnya jelas keroncongan, tapi ia hanya menahan diri. Ia tahu gorengan itu bukan miliknya, melainkan titipan rezeki terakhir untuk ia dan adiknya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil putih sederhana berhenti di dekat warung. Dari mobil itu turun seorang pemuda tampan, berpakaian rapi, wajahnya memancarkan ketenangan. Namanya Rizky Pratama, usianya baru 26 tahun. Dari penampilannya, jelas ia orang yang sukses, mungkin seorang pengusaha muda atau pejabat. Tetapi yang membuat Adi tertegun bukanlah mobil atau pakaiannya, melainkan senyum hangat yang terlukis di wajah Rizky. Tidak ada kesombongan, hanya ketulusan. Rizky melangkah ke warung, melihat sekeliling, lalu bertanya dengan suara ramah, "Pak Rahman ada? Saya ingin beli gorengan." Adi sempat ragu, menunduk, lalu dengan suara lirih menjawab, "Bapak lagi keluar sebentar, Om. Kalau mau, Om bisa tunggu di sini." Rizky tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Tapi jujur, saya lapar sekali. Apa gorengan ini bisa saya beli sekarang?" Adi terdiam. Ia menatap gorengan itu lama, kemudian menoleh ke arah Rizky dengan sorot mata penuh keraguan. Dan akhirnya, ia berkata pelan, seakan takut suaranya terdengar, "Om, jangan makan gorengan ini. Itu bukan untuk Om." Rizky terperanjat. Alisnya mengernyit, tak paham. "Kenapa begitu? Ada yang salah dengan gorengan ini?" tanyanya penasaran. Adi menggigit bibirnya. Ia menunduk, lalu perlahan menggeleng. "Tidak, Om. Gorengan itu tidak rusak. Tapi, kalau Om memakannya, mungkin hari ini saya dan adik saya akan tidur dalam keadaan lapar." Kalimat itu menusuk langsung ke jantung Rizky. Seakan waktu berhenti sejenak. Anak kecil yang duduk di depannya ini bukan sedang bercanda. Kata-kata polos itu mengandung kenyataan pahit yang tak bisa dibantah. Rizky tertegun. Ia menatap wajah Adi, melihat mata kecil yang mulai berkaca-kaca. Lalu tanpa sadar,
Rizky berjongkok agar sejajar dengan anak itu. Suaranya lembut, penuh perhatian. Adi, ceritakan pada Om. Kenapa kamu bilang begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Adi mengangkat wajahnya. Matanya basah, tapi ada keberanian di sana. Ia menarik napas dalam, mencoba menahan suara yang bergetar, lalu bersuara. Om, gorengan ini yang kasih biasanya Pak Rahman kalau sudah tidak laku. Kalau Om beli sekarang, nanti saya dan adik saya, Sari, tidak punya makanan. Kami, mungkin akan tidur lapar lagi malam ini. Suara Adi patah di tengah kalimat. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangannya. Untuk anak seusianya, seharusnya yang dipikirkan hanyalah bermain, bukan bertahan hidup dari sisa makanan. Rizky merasakan hatinya diremas. Ia terdiam beberapa detik, lalu dengan lembut mengusap kepala Adi. Dalam hatinya, ia tahu, inilah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah segalanya. Rizky masih berjongkok di depan Adi. Hatinya berdebar. Ia tidak pernah menyangka, di balik sepotong gorengan ada cerita getir tentang hidup seorang anak. Adi, ucapnya pelan, di mana orang tuamu? Bukankah mereka seharusnya menjaga kalian? Adi menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, lalu ia menjawab dengan suara serak. Mama sudah tidak ada, Om. Mama sakit kanker, dan Allah lebih sayang sama Mama. Sudah setahun Mama meninggal. Sejak itu, ayah berubah. Rizky terdiam. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk dada. Adi melanjutkan dengan terbata-bata. Ayah sering pulang mabuk, kadang berhari-hari tidak pulang. Kalau datang pun, dia hanya tidur, marah-marah, lalu pergi lagi. Saya dan adik saya, Sari, cuma bisa bertahan dengan makanan sisa dari Pak Rahman. Tangannya yang kecil meremas ujung celana lusuhnya. Suaranya semakin lirih. Sekolah juga sudah berhenti, Om. Saya ingin sekolah, tapi siapa yang bayar? Adik saya masih kecil, dia sering menangis karena lapar. Saya hanya bisa bilang padanya, sabar, nanti malah mungkin ada sisa gorengan dari warung. Air mata jatuh dari sudut mata Adi. Ia buru-buru mengusapnya dengan punggung tangan. Wajahnya masih polos, tapi kesedihan membuatnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Rizky menatap anak itu dalam-dalam. Di balik tubuh mungil dan baju kotor, ada jiwa yang sedang menanggung beban terlalu berat. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di tanah, sejajar dengan Adi. Adi, ucapnya lembut, Allah tidak pernah tidur. Dan hari ini, dia kirimkan aku ke sini bukan tanpa alasan. Mulai sekarang, kamu tidak sendirian. Adi menoleh, matanya penuh tanda tanya. Saat itu, dari ujung gang terdengar langkah kecil. Seorang anak perempuan kurus dengan rambut diikat seadanya muncul. Bajunya sobek di bagian lengan, dan kakinya hanya beralas sandal plastik yang ukurannya kebesaran. Ia membawa tas kecil usang yang sudah hampir robek. Wajahnya pucat, tapi ketika melihat kakaknya, ia tersenyum tipis. Adi, aku lapar, ucapnya lirih. Itulah Sari, adik Adi yang baru berusia 6 tahun. Ia mendekat, lalu berdiri di samping kakaknya, memegang tangannya erat-erat. Rizky tercekat. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Ia tidak bisa lagi hanya duduk diam. Dengan suara tegas namun penuh kasih, ia berkata, Adi, Sari, mulai sekarang biarkan Om yang pesan gorengan. Kalian berdua harus makan. Jangan takut, rezeki kalian tidak akan hilang karena Om. Adi buru-buru menggeleng, matanya panik. Jangan, Om. Kami biasa dikasih gratis sama Pak Rahman. Kalau Om beli, nanti dia rugi. Om tidak usah repot-repot. Namun Rizky mengulurkan tangannya, menepuk bahu Adi dengan hangat. Dengar ya, Nak. Allah memberi lebih pada sebagian orang supaya ia bisa berbagi dengan yang kurang. Kalau aku makan di restoran besar, siapa yang peduli?
Tapi kalau aku beli di sini, bukan hanya perutku yang kenyang, tapi hatiku juga. Adi terdiam. Ia tidak bisa lagi membantah. Air matanya mengalir deras, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan karena ada seseorang yang benar-benar mendengarnya. Sari pun duduk di samping kakaknya, menatap gorengan dengan mata berbinar, seakan baru melihat harta karun. Dan Rizky tahu, sejak detik itu hidupnya tak akan pernah sama lagi.